kelucuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam satu pertemuan kajian ilmiah yang akan kita simak bersama. Dan ikhwah Islam azani Allah wa iyyakum, tentunya kita juga bersyukur kepada Allah atas karunia, nikmat dan juga hidayah yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Ikhwah Islam azani Allah wa iyyakum, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan sebagaimana biasanya ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, pada kajian pagi hari ini kembali kita akan simak pembahasan yang mendalam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu'alim LC-MAhi hafizallahu taala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Al-Iman Center. Sebelum kita simak kajian yang akan dipaparkan oleh beliau pada pagi hari ini dengan mengangkat tema bab istighfar yang tentunya sangat kita perlu ketahui bersama tentang keutamaannya dan hal perkara-perkara yang berhubungan dengan hal tersebut. Dan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif bagi Anda semua yang ingin bertanya memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau dengan menghubungi kami secara langsung melalui telepon lokal di 0218236543. Kami mohon maaf tidak bisa mengangkat telepon melalui call WA. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan melalui chat WA di 0218236543. Nah, tanpa berpanjang waktu lagi, kita akan simak bersama dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena sampai saat ini dan semoga seterusnya kita berada di atas berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih yaitu nikmat yang berupa iman dan Islam,
nikmat tauhid dan nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti pemahaman para salafus saleh, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan seyogianya kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang tidak lupa atau tidak yang harus kita syukuri di antara nikmat-nikmat Allah adalah nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga sampai pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengajarkan ilmu atau menimba ilmu. Nah, ini satu hal yang bermanfaat, dan kita akan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasannya dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir yaitu sampai pada hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu tentang Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar, penghulu dari istighfar. Bagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Sayyidul Istighfar an yaqulal abdu, bahwa penghulu dari semua jenis permohonan ampunan kepada Allah Ta'ala itu adalah ketika seorang hamba mengucapkan dengan penuh keyakinan, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tiada sembahan yang hak kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkaulah yang telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku dalam menunaikan janjiku kepada engkau itu sesuai dengan kemampuan aku, ya Allah. A'udzubika bi syarri ma sana'tu, aku mengakui, ya, aku berlindung pada engkau, ya Allah, ya, dari keburukan perbuatan-perbuatan aku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui akan berbagai nikmatmu yang engkau anugerahkan kepada aku. Wa abu'u laka bi dzambi, demikian pula aku mengakui akan dosa-dosa aku yang aku lakukan. Faghfirli, maka ampunilah aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qalaha minan nahar muqinan biha, barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini, ya, di awal atau di pagi hari, dan dia betul-betul yakin dengan apa yang dia ucapkan, famata min yaumihi qabla an yumsiya, lalu kemudian dia meninggal di hari itu sebelum datangnya malam hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal lail, dan barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan apa yang dia ucapkan itu, famata qabla an yusbiha, kemudian dia meninggal sebelum sampai di pagi hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, marilah kita sering-sering dan memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya, karena penjelasan tentang Sayyidul Istighfar sudah kami sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, wa an Aisyah wa an Thauban radhiyallahu anhu qala, dari Thauban radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idzan sarafa min salatihi, apabila beliau selesai melaksanakan salatnya, istaghfarallaha thalathan, maka beliau membaca istighfar 3 kali. Ya. Wa qala Allahumma antas salam, ya Allah, sungguh yang kaulah sumber dari segala keselamatan. Wa minkas salam, dan dari engkau pula salam sejahtera itu. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau ya Allah, zat yang memiliki kebesaran dan keagungan. Qila lil Auza'i rahimahullah wa huwa ahadu ruwatihi, ditanya kepada Imam Al-Auza'i tentang istighfar ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Dan Al-Auza'i salah satu di antara periwayat hadis ini. Kaifal istighfar? Bagaimana istighfar itu? Ketika selesai salat. Kata Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, yaqul, yaitu seorang mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Jadi itu yang diucapkan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis Thauban radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita di antara sunnah-sunnah setelah seorang menyelesaikan sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dikatakan oleh Thauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi, bahwa dahulu Rasulullah sallallahu apabila selesai mengerjakan salatnya, maka beliau istaghfarullah thalathan. Beliau mohon ampun kepada Allah atau membaca istighfar 3 kali. Istighfarnya singkat. Ini setelah sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita cukup pada apa yang dicontohkan oleh beliau. Adapun setelah itu seorang ingin membaca istighfar dengan macam-macam redaksinya, itu terserah. Namun setelah sholat 5 waktu, begitu selesai salam, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian lalu beliau Nabi SAW mengucapkan atau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Demikian pula bacaan Allahumma antas salam ini tidak ditambah-tambahi. Cukup apa yang diriwayatkan dalam hadis ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak usah nambah fa'ina rabbana bis salam wa adkhilal jannata darussalam. Itu tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada yang mengatakan misalnya maknanya bagus, itu adalah doa, tapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik dan itu yang lebih baik. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita pahami. Maka kita cukupkan setelah salam dari sholat 5 waktu, kita hanya membaca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan seterusnya dari zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Nah, ini yang diriwayatkan dari amalan dan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita cukupkan membaca istighfar dan istighfar yang singkat, karena Al-Auza'i ditanya tentang bagaimana Rasulullah SAW itu istighfar atau bagaimana lafaz istighfar ini dilakukan.
oleh Nabi alaihi salatu wassalam setelah sholat, maka beliau menjelaskan, ya, walaupun Auza'i bukan sahabat, ya, tapi beliau menerima dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian seorang setelah itu membaca apa? Ya, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan seterusnya dari bacaan-bacaan zikir sesudah sholat. Ya, ini juga menjelaskan kepada kita tentang istighfar setelah sholat. Makanya An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab tentang, ya, atau dalam pembahasan tentang istighfar. Ya, ini di antara tempat-tempat seorang mohon ampun pada Allah Ta'ala, ya, adalah ketika selesai sholat 5 waktu. Ya, dia membaca istighfar. Kemudian masalah misalnya, ada kadang-kadang kita mendengar orang begitu selesai sholat langsung baca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah sudah cukup. Sudah dibaca ketika kita sholat. Kalau 2 rakaat, setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Ya. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau setelah sholat 5 waktu, ya, setelah salam langsung Al-Fatihah. Tidak ada. Ya. Tidak ada riwayatnya. Ya. Al-Fatihah itu dibaca ketika berdiri di saat sholat. Dan dia salah satu dari rukun-rukun sholat. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan agar kita pun berzikir setelah sholat itu hendaknya sesuai dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang terbaik adalah fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang dibawakan setelah hadis ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla mautihi. Bahwa Rasulullah SAW dahulu sebelum beliau wafat itu beliau banyak membaca Subhanallah wa bihamdik astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdik astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini sebetulnya, ya, merupakan penakwilan, ya, dari atau pelaksanaan dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nasr. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan, ya, penaklukan kota Mekah, penaklukan Khaybar dan semua penaklukan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau telah melihat manusia banyak berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya. Maka perbanyaklah engkau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jadi surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini ketika Abdullah bin Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di tengah para pemimpin Quraisy, ya, Umar bin Khattab ketika jadi khalifah atau Amirul Mukminin, beliau memanggil Abdullah bin Abbas karena memang Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, ini doa Nabi SAW untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam agama ini. Wa 'allimhu ta'wil, tafsir. Dan ajarkanlah dia, yaitu tafsir. Ya, maka tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini adalah tafsir yang
menjadi standar, menjadi rujukan bagi para ulama-ulama tafsir. Karena memang beliau didoakan oleh Nabi SAW agar Allah memberikan kepada beliau pemahaman ya untuk memahami ya dan menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah ridha kepada Abdullah bin Abbas. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengumpulkan para pemuka-pemuka Quraisy dari kalangan sahabat Nabi SAW. Kemudian termasuk yang dikumpulkan, yang disuruh masuk dalam majelis itu adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa pandanganmu tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apa pandanganmu tentang ayat ini atau surat ini ketika turun? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu adalah isyarat akan ya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pertanda ya bahwa sudah mendekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wafatnya atau kematiannya alaihi salatu wassalam. Nah, makanya disebutkan dalam surat itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Karena Allah perintahkan kepada beliau untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala, dan mohon ampun dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kemudian beliau jadikan bacaan ketika ruku dan sujud, subhanallah bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Ini. Ya, jadi Nabi SAW melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini salah satu di antara bacaan ketika sujud, ya, ketika ruku. Kemudian hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau senantiasa berdoa kepada aku, memohon kepadaku, dan selama engkau senantiasa berharap kepada aku, ghafartu laka ala ma kana minka, maka aku mengampuni engkau. Ya, ini akan dosa-dosamu yang kau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Allah kalau menghendaki mengampuni seorang hamba, Allah ampuni hamba itu. Dan Allah tidak peduli. Ya. Tidak ada yang bisa memprotes Allah Ta'ala. Ketika Allah ingin atau memutuskan bahwa Allah akan mengampuni si fulan dari hamba-hambanya, maka Allah ampuni hamba itu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, seandainya dosamu mencapai setinggi langit, ya, tsumma astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan mengampuni engkau dan aku tidak peduli. Ya. Allah maghfir lana. Allah mengampuni kita semuanya. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, sesungguhnya jika engkau datang kepada aku, yakni wafat dalam keadaan membawa dosa, ya, atau engkau datang dan membawa dosa seisi bumi ini, ya,
Banyaknya dosa seisi bumi ini. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian engkau mati. Dan engkau tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. La ataituka biqarabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datang membawa untukmu ampunan sepenuh bumi itu. Ya, sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama-ulama yang meneliti tentang hadis ini. Nah, para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, bahwa hadis ini dinamakan dengan hadis qudsi. Ya. Artinya dari firman Allah Ta'ala, namun tanpa melalui Jibril. Ya, langsung Allah ilhami kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini hadis qudsi. Hadis ini luar biasa. Ya, memberikan harapan kepada setiap pelaku dosa. Setiap orang yang menyimpang. Ya, selama dia tetap berharap pada Allah. Dia mentauhidkan Allah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Coba kita cermati. Ya, hadis ini. Atau hadis qudsi ini. Satu persatu. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ini menunjukkan bahwa asal usul manusia itu adalah dari Adam. Adam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kedua tangannya. Bagaimana? Wallahu a'lam, jangan tanya. Ya. Jangan bertanya. Ya. Kita beriman bahwa Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kedua tangannya. Kemudian dari Adam lah kemudian Allah ciptakan Hawa. Ya, dari tulang rusuk, salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Allah ciptakan istrinya, yaitu Hawa. Ya, kemudian dari kedua orang itu lahirlah ya anak cucu Adam. Ya benar Adam, wahai anak Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Selama engkau senantiasa berdoa kepada aku, selama senantiasa engkau berharap kepada aku, ghafartu lak. Niscaya aku akan mengampuni engkau. Ya. Kalimat ini ya mengandung perintah kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Untuk senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap kepada selain Allah. Siapapun dia dan apapun dia. Ya. Berdoalah kepada Allah. Ma da'utani, selama engkau berdoa pada aku. Ini anjuran untuk kita memperbanyak berdoa pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah langsung. Tanpa perantara. Ya. Tanpa bijahi fulan. Atau bihurmati fulan. Tidak. Tapi langsung pada Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, mintalah pada aku. Aku akan memperkenankan permohonan kalian. Maka tidak usah perantara-perantara dalam mohon pada Allah Azza wa Jalla. Siapapun orang itu. Ya. Kita langsung mohon pada Allah Ta'ala. Ya. Karena ini perintah Allah. Ya. Tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang mengatakan, apabila kamu ingin berdoa, pakailah dengan jah fulan, dengan hormat fulan. Tidak ada. Ya. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah pada aku, nih saya akan memperkenankan permohonan. Ini yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita wajib melaksanakan perintah Allah. Ya. Kalau ada orang mengatakan, ya Ustaz, diri aku masih kotor, banyak dosaku. Ya. Makanya aku dan perantaraan mereka, orang-orang yang soleh itu. Ya. Maka kami katakan, sampai kapan Anda akan membersihkan diri Anda? Sampai kapan Anda akan membersihkan jiwa Anda dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang Anda lakukan?
Allah yang akan membersihkan kalau seorang hamba betul-betul ingin bertaubat pada Allah Ta'ala. Ingin membersihkan dosanya. Ingin membersihkan kemaksiatannya atau dosa-dosa maksiatnya. Maka langsung mohon ampunan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang zat yang maha mendengar. Zat yang maha kuasa. Zat yang maha pemberi. Zat yang maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ya. Ini penting. Maka berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan kepada selain Allah. Ya. Kalau kita berharap kepada selain Allah akan hampa. Ya. Kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena yang kita harapkan dari manusia, dia adalah manusia makhluk sama dengan kita. Dia juga lemah sama dengan kita. Ya. Tetapi kalau kita berharap hanya kepada Allah, Allah zat yang maha kaya. Allah zat yang maha pengampun. Allah zat yang maha pengasih. Dia mengasihi hamba-hambanya. Allah bergembira ketika seorang hamba bertaubat mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka akidah tauhid ini harus tanamkan dalam diri kita. Ya. Tanamkan dalam diri kita. Agar kita benar-benar berdoa hanya kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah. Karena Allah akan mengampuni kita. Ghafartu laka ala ma kana minka. Aku mengampuni engkau. Meskipun apa yang kamu lakukan dari dosa-dosa itu. Karena yang memiliki ampunan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakfiru dzunuba illallah. Tiada yang mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Seandainya seluruh malaikat, jin dan manusia semua berkumpul untuk mengampuni seorang hamba, maka mereka tidak akan bisa mengampuni hamba-hamba itu kecuali Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang mengampuni dosa adalah Allah Ta'ala. Wala yakfiru dzunuba illallah. Tiada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak berhak mengampuni dosa seorang hamba karena bukan miliknya. Ampunan itu milik Allah, bukan milik malaikat. Ampunan itu milik Allah, bukan milik para nabi. Ampunan itu milik Allah, bukan milik para wali-wali Allah. Tidak. Ya. Ampunan itu milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Dia yang berhak untuk ditakwai. Dan dia yang berhak mengampuni hamba-hambanya. Ini poin yang harus dipahami betul. Agar kita menguatkan tauhid kita. Menguatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan bergantung merengek pada manusia. Ya. Tidak. Wallahi tidak. Tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Ala ma kana minka. Wala ubali. Allah kalau akan mengampuni seorang hamba, Allah tidak peduli siapapun. Ya. Karena dia maha kuasa. Dia yang memiliki ampunan. Ya. Makanya Allah yang menetapkan. Bukan makhluknya. Ya. Bukan malaikatnya. Ya. Bukan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Lau balagat dhunubuka ananas sama. Seandainya dosamu itu saking banyaknya. Ya. Sampai mencapai setinggi langit. Thumma astaghfartani. Kemudian engkau mohon ampun pada aku. Dosanya sebanyak mungkin. Ya. Lalu dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghafartu laka wala ubali. Maka Allah mengatakan, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya. Dan aku tidak peduli. Karena semua kekuasaan mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memutuskan. Dia yang mengampuni. Dia yang mengazab. Ya. Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Maka seandainya dosamu, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, dan jumlahnya yang banyak, setinggi langit, kalau dia beristighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala, Allah yang akan mengampuni hamba tersebut. Artinya, ya, cuplikan atau potongan kalimat ini
memerintahkan kita untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mohon ampun kepada Allah taala selalu dan terus-menerus. Ya. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebagaimana saya katakan tadi, yang memiliki ampunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dia yang berkuasa ya untuk mengampuni hambanya, bukan siapa-siapa. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini anjuran kepada kita ya untuk memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka mohonlah ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ya, mohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan mengampuni. Ya. Dan kalau seorang melakukan, nanti akan disebutkan di sini. Ya. Ghafartu laka wa la ubali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya." Sesungguhnya jika engkau datang kepada aku dengan dosa sepenuh bumi ini, ya, bayangkan bumi ini, ya, yang semua isinya. Dan seorang hamba berbuat dosa sepenuh bumi ini, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian engkau mati bertemu dengan aku dan engkau tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datang kepada engkau dan membawa ampunan sepenuh bumi. Allahu Akbar. Ya. Inti dari kalimat ini adalah kita wajib menjauhi perbuatan-perbuatan syirik pada Allah Ta'ala. Karena selama seorang tidak berbuat syirik pada Allah Azza wa Jalla, ya, kalaupun dia berbuat dosa sebanyak apapun, ya, dan dia kemudian dalam keadaan tetap bertauhid, tetap yakin pada Allah, tetap berdoa pada Allah, memohon pada Allah, bergantung pada Allah, bertawakal pada Allah, berharap pada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Ya, Allah akan mengampuninya. Ya. Nah, ini keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya, Dia yang memiliki ampunan seluruhnya. Ya, bukan manusia. Ya. Maka jangan takut pada hamba-hamba Allah, takutlah pada Allah. Jangan mohon ampun kepada hamba-hamba Allah, tapi mohon ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali seorang buat kesalahan kepada sesama manusia, ya dia minta maaf atas kesalahannya terhadap manusia itu. Ya. Namun ketika dia berbuat dosa antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberikan gambaran betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Betapa Allah memberikan harapan pada hamba-hambanya. Maka seorang hamba tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Dan kita sebagai da'i muballigh, ulama, tidak boleh menjadikan hamba-hamba Allah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan kita bersikap seperti syaitan. Yang syaitan itu ingin agar hamba-hamba Allah ini putus asa dari rahmat Allah. Dan seorang punya ilmu, berikan harapan pada hamba-hamba Allah. Apalagi di saat mereka dalam keadaan sakit. Mereka ketika itu berharap hanya kepada Allah. Mereka dalam keadaan lemah. Maka kita anjurkan mereka untuk tetap mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena mereka tetap istighfar, mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Allah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Ya. Dia yang mengampuni hamba-hambanya. Dia maha penerima taubat. Dia maha pengampun bagi dosa hamba-hambanya. Ya, jadi kita tidak boleh menjadikan hamba-hamba Allah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi berikan harapan pada mereka. Ya. Makanya di sini yang perlu diperhatikan. Bagaimana disebutkan bahwa al-khawfu war-raja, yakni rasa takut dan harapan, itu diibaratkan bagi seorang mukmin ibarat dua sayap seekor burung.
Artinya seorang mukmin hendaknya senantiasa takut pada Allah Ta'ala. Dan senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kapankah rasa takut ini lebih diberatkan daripada harapan? Jawabannya adalah di saat seorang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kuat, ya, maka hendaknya rasa takut pada Allah Ta'ala ini lebih diberatkan. Tetapi di saat seorang dalam keadaan sakit, ya, di akhir-akhir kehidupannya, di penghujung kehidupannya, maka berikanlah atau maka beratkanlah harapan pada Allah Ta'ala. Ya, beratkanlah harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang hamba sehingga dia betul-betul berharap akan ampunan Allah. Ya. Kepada siapa seorang hamba akan pergi kalau dia tidak berharap pada Allah Azza wa Jalla? Ya. Nah, ini hal yang penting agar kita tidak menjadikan hamba-hamba Allah putus asa dari rahmat Allah. Dosa apapun yang mereka lakukan. Bahkan dosa syirik misalnya dia lakukan, suruh dia bertobat. Suruh dia kembali pada Allah Ta'ala. Suruh dia untuk meninggalkan kesyirikan yang dilakukannya. Ya. Berhenti taubat dari kesyirikan itu. Dan berharap pada Allah. Mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Allah Zat yang maha pengampun pada hamba-hambanya. Ya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Hadis ini, ya, atau hadis qudsi ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama di antaranya adalah kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa pada Allah Ta'ala. Perbanyak mohon pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berdoa pada Allah Ta'ala dia tidak akan rugi. Ya. Dia tidak akan rugi. Ya. Kalau kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang banyak mengadu, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Allah benci. Allah murka pada orang yang tidak berdoa pada Allah Ta'ala. Karena itu menunjukkan kesombongannya, menunjukkan keangkuhannya di hadapan Allah Zat yang maha kuat, Zat yang maha kuasa. Maka kita dianjurkan memperbanyak berdoa pada Allah Ta'ala. Mohon pada Allah, ya, kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, hendaknya yang menjadi tumpuan harapan kita hanya Allah Azza wa Jalla. Jangan berharap kepada selain Allah. Tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dia yang pantas untuk kita jadikan sebagai tumpuan harapan. Karena dia maha kuasa. Dia maha pengasih. Dia maha penyayang. Dia maha pemberi. Dia maha pemaaf. Adapun selain Allah tidak. Adapun selain Allah tidak demikian. Maka jadikan Allah sebagai tumpuan harapan kita. Bukan kepada makhluk-makhluknya. Siapapun makhluk itu. Ya. Siapapun makhluk tersebut. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis qudsi ini adalah bahwa seorang pelaku dosa, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang dilakukannya, hendaknya dia kembali kepada Allah Ta'ala. Bertobat pada Allah Ta'ala. Dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Zat yang maha pengampun. Ya, dia menerima taubat hamba-hambanya. Dan dia mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah. Kemudian perbanyaklah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setiap ada waktu, kesempatan. Ya, kita beristighfar. Maka beristighfarlah. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya syirik pada Allah Ta'ala. Ya. Dan fadilah keutamaan bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita akan bahaya syirik. Ya, na'udzubillah. Ya, kalau ada orang masih melakukan perbuatan syirik, tinggalkanlah kesyirikan itu. Mintalah pada Allah, beribadahlah pada Allah. Ya. Kalau masih ada tradisi-tradisi syirik yang mungkin dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, muslimah, hendaknya tinggalkan tradisi-tradisi syirik itu. Ya. Tapi
bergantunglah pada Allah, beribadahlah pada Allah, bertawakallah pada Allah, berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jaga akidah kita, jaga tauhid kita. Ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Karena selama seorang hamba dia menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik, maka tetap ada harapan baginya bahwa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Itu diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Ya, sekaligus hadis ini memberikan pelajaran pada kita tentang pentingnya tauhid. Ya, kalau tadi memberi pelajaran pada kita tentang bahaya syirik, maka tentu sebaliknya adalah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam semua ibadah-ibadah kita. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, bahwa kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Ibni Abbas wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyaron nisa, wahai sekalian para wanita, yakni wanita-wanita muslimat, mukminat, ya, tasaddaqna, hendaknya kalian memperbanyak bersedekah. Wa aktsirna minal istighfar, dan hendaknya kalian memperbanyak beristighfar, mohon ampun pada Allah. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahli nar, karena sungguhnya aku melihat bahwa para wanita itu, ya, yang merupakan penduduk terbanyak dalam neraka. Qalat imra'atun minhunna, maka salah seorang wanita yang mendengar hadis ini atau peringatan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malana aktsar ahli nar, jadi wahai Rasulullah, kenapa kok kami para wanita ini kebanyakan penduduk api neraka? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tukthirnal la'an, karena kalian banyak melaknat. Ya, karena kalian banyak melaknat. Ini yang pertama. Yang kedua, watakfurnal ashir, dan kalian banyak tidak bersyukur kepada suami. Ya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglaba lidhi lubbin minkunna. Kata Nabi alaihissalam, aku tidak melihat orang-orang yang kurang akalnya, yang kurang akalnya dan kurang agamanya, ya, ini mampu menaklukkan, ya, akal laki-laki seperti kalian. Ya. Qalat, maka wanita itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nuqsanul aqli wad din? Apa ini maksud dengan, ya, ini para wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadatu imra'ataini bi syahadati rajulin. Karena kalau dalam persaksian itu, kalau laki-laki cukup satu, tapi kalau wanita harus dua orang. Ini menunjukkan naqisatul aql. Ya, kurang ingatannya, kurang akalnya. Adapun kurang agama, ya, yaitu watamkuthul ayyam la tusalli. Kalau mereka para wanita itu ada hari-hari yang mereka tidak sholat. Itu di saat misalnya datang bulan. Tiap bulan mungkin 6 hari, 7 hari tidak sholat. Kemudian juga ketika melahirkan waktu nifas.
Ya, sampai 40 hari mereka meninggalkan sholat. Nah, ini merupakan kurangnya ibadah. Ya, yaitu dengan ada saat-saat yang mana para wanita tidak mengerjakan sholat. Ya. Kemudian masalah kurangnya akal karena disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang persaksian. Ya, kalau tidak ada, karena kalau laki-laki 2 saksi. Ya. Tapi kalau misalnya laki-lakinya hanya 1 menjadi saksi, maka disuruh untuk cari 2 wanita. Ya, untuk sebagai mendampingi dalam persaksian seorang laki-laki. Nah, ya, 2 wanita sama dengan status 1 orang laki-laki. Nah, ini tentang kekurangan akal. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, pertama anjuran kepada para wanita, ya, agar memperbanyak, ya, bersedekah, ya. Dan juga amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah, ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak tambahan-tambahan amalan sunnah. Karena wanita itu misalnya dia pada setiap bulan itu ada 6 hari dia tidak sholat. Maka perbanyak dengan sholat-sholat sunnah. Ya, perbanyak dengan sholat-sholat sunnah. Ya. Kemudian juga diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Ya, karena banyak wanita itu kalau berbicara kadang-kadang, ya, yang keluar tuh laknat. Ya. Ya, dia dalam ucapannya, ya, tentu pada sebagian wanita demikian. Ya, banyak melaknat, ya, mengecam, ya, mencaci, memaki, ya, itu. Jadi perbuatan-perbuatan ini, ya, memerintahkan mereka untuk perbanyak istighfar dan perbanyak sedekah dan perbanyak amal-amal kebaikan lainnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang larangan kepada wanita, ya, dari tidak mensyukuri suaminya. Ya. Dan ini termasuk dosa besar. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwa banyak di antara kalian masuk neraka. Apa sebabnya? Salah satunya adalah karena, ya, takfurnal asyir. Kamu durhaka kepada suami-suami kalian. Ya, dalam satu riwayat yang lain mengatakan atau berbunyi, ya, bahwa apabila suaminya berbuat baik sepanjang tahun, lalu istrinya melihat ada satu kesalahan dari suaminya, maka dia mengatakan tidak ada kebaikan sama sekali pada suaminya. Hanya karena melihat satu kesalahan. Ini di antara sifat-sifat wanita. Maka dari itu tidak dibolehkan. Ini, ya, perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang dilarang. Ya, bahkan termasuk dosa besar. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada suami. Yang namanya manusia ada kekurangannya, ya. Ada kekurangannya, tidak ada yang luput dari kekurangan, ya. Tapi coba ingat kebaikan-kebaikannya yang banyak. Bagaimana dia menanggung kehidupan wanita atau istri dan anak-anaknya. Ya, dia bekerja siang dan malam untuk mencukupi mereka. Ya. Nah, ini hal-hal yang harus menjadi pertimbangan bagi para wanita atau para istri supaya mereka selalu bersyukur, berterima kasih kepada suami mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, ya, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada atau tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kadang-kadang Nabi SAW menggunakan kata kufur. Ya. Tapi ini bukan berarti keluar dari Islam. Ya. Jadi kata kufur itu belum tentu berartikan bahwa seorang yang kufur itu dia keluar dari Islam. Karena sini disebutkan takfur dan asyir. Ya. Kalian banyak kufur kepada suami-suami kalian. Artinya kufur di sini bukan dia murtad keluar dari Islam, tidak. Mengingkari.
nikmat Allah yang Allah berikan padanya, ya, dengan mengingkari nikmat yang diberikan oleh suaminya. Ya, itu maksud kufur di sini adalah mengingkari nikmat, tidak bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, dan ini menunjukkan perhatian Islam kepada wanita. Ya, ini menunjukkan perhatian Islam kepada para wanita. Ya, jadi Islam tidak berat sebelah. Tapi yang jelas memang wanita tidak sama dengan laki-laki. Walaysa dzakaru kal untha. Ya, laisa dzakaru kal untha. Tidak sama antara laki-laki dan wanita. Ya. Tapi dari sisi upaya mereka, amalan mereka, ya, Allah berikan porsi yang sama dalam arti pahala, ya, bagi laki-laki dan bagi wanita yang betul-betul beribadah pada Allah Ta'ala. Allah berikan pahala yang sama. Ya. Namun dari tabiat, ya, fisik memang berbeda. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Wanita tidak sama dengan laki-laki. Itu dari sisi fisiknya, ya, atau beberapa tabiat, ya, itu beda antara laki-laki dan wanita. Jadi Islam adalah agama juga memperhatikan tentang urusan-urusan dan perkara-perkara tentang wanita. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, yaitu pentingnya bertanya kepada orang alim. Ya, orang yang tidak punya ilmu bertanya pada orang berilmu. Kita melihat wanita-wanita itu bertanya, salah satu di antara wanita yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau nasihati mereka, ada salah satu dari wanita itu bertanya kepada Nabi SAW, apa sih yang dimaksud ini, apa yang dimaksud itu, ya, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan kurang agama. Nah, itu ditanya. Maka seorang yang tidak punya ilmu bertanya kepada orang yang berilmu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kekurangan yang ada pada wanita, ya, misalnya ketika dia, kalau laki-laki saksinya hanya satu orang, ya, dan cari orang yang lain tidak ada, maka dibolehkan pengganti saksi yang kurang itu dengan 2 orang wanita, ya, karena kadang-kadang mereka mungkin lupa ingatannya, ya, kurang ingatan mereka, makanya disuruh cari yang satunya. 2 wanita. Jadi kalau satu lupa, yang satu ingatkan. Kemudian kekurangan dalam masalah agama sudah jelas tentang ibadah-ibadah tadi itu. Ya, para wanita ada hari-hari yang mereka tidak puasa, ada hari-hari yang mereka tidak sholat, ya, karena datang bulan. Ya. Kemudian juga para wanita biasanya, ya, dia lebih mendahulukan perasaan, ya, lain dengan laki-laki. Laki-laki tidak mendahulukan perasaan. Tapi kebanyakan wanita mendahulukan perasaan. Ya, sehingga kadang-kadang, ya, keliru dalam mengambil putusan, keliru dalam menilai, keliru dalam mengambil kesimpulan. Itu karena dia pendekatannya lebih banyak dan perasaan. Ya. Itu diantara sisi-sisi yang kurang pada wanita, sehingga Islam berupaya untuk memperhatikan tentang wanita dan memberikan mereka porsi, ya, sesuai dengan tabiat dan kapasitas sebagai wanita di dalam agama ini. Demikian bab-bab tentang istighfar, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuki bab bayan ma'addallahu lil mu'minin fil jannah. Bab tentang apa-apa yang Allah siapkan bagi orang-orang beriman di surga kelak. Semoga Allah berikan pada kita istiqomah di atas iman sampai akhir kehidupan kita meninggalkan dunia ini, dibangkitkan dalam keadaan beriman dan dimasukkan surga Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya, karunia-Nya, ya, dan dengan kasih sayangnya Jalla Jalaluhu Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya. Wallahu a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang bab istighfar. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan chat WA di 0218236543. Nah, kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Iskandar Pak dari Kalimantan Timur Pak Ustaz. Baik, Pak Iskandar. Silakan Pak Iskandar. Pertanyaannya apa Pak? Mungkin ada dua Pak Ustaz. Pendek-pendek, tak apa-apa kali Pak Ustaz ya. Ya, baik, silakan Pak. Pertama Pak, kita ini seorang manusia misalnya kalau mendung, ini mau hujan. Apakah itu Pak tidak termasuk syirik kecil? Kan biasanya kita, mendung ini mau hujan. Apakah itu tidak merupakan syirik kecil Pak Ustaz? Baik. Ya, nomor dua Pak Ustaz yang istighfar tadi ya biar betul kan itu Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih yang panjang. Kalau betul itu yang saya pakai Ustaz. Baik. Itu saja Pak Ustaz. Mohon maaf artinya tolong dijelaskan. Baik, Pak Iskandar. Terima kasih Pak Iskandar. Pertanyaan cukup Pak Iskandar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, dari Bapak Iskandar di Kalimantan Timur ya, yang bertanya pertama tentang misalnya seorang ketika mendung kemudian dia mengatakan bahwa itu akan turun hujan. Apa ini tidak termasuk ini perbuatan yang misalnya termasuk syirik kecil? Jawabannya tidak ya. Karena memang salah satu tanda akan turun hujan yaitu dengan ada yang mendung, tapi kita jangan pastikan kalau udah mendung pasti hujan ya. Itu yang keliru ya. Tapi kalau misalnya ini itu mendung sangat gelap ya, kemungkinan misalnya ini akan turun hujan lebat. Ini hal-hal yang wajar manusiawi dan itu tidak sampai kepada kesyirikan ya. Tidak syirik besar juga tidak syirik kecil ya. Karena itu adalah fenomena, itu tanda yang memang Allah berikan tanda-tanda itu ya. Sama dengan seorang wanita ketika hamil 9 bulan itu sakit perutnya, yaitu artinya apa? Pertanda dia akan melahirkan ya. Dia akan melahirkan, karena itu tanda ya. Bukan berarti kemudian kalau kita mengatakan demikian itu berarti syirik, ya tidak. Karena memang salah satu tanda melahirkan anak itu ya perutnya mules, sakit ya. Jadi ini tidak termasuk apa yang Bapak khawatirkan ya. Insya Allah tidak mengapa. Cuma hanya kita ya jangan kita memastikan kalau sudah mendung pasti hujan, belum tentu ya. Tidak selamanya mendung itu mendatangkan hujan, tidak ya. Ya, tapi itu adalah salah satu tanda ya tentang akan turunnya hujan. Kemudian yang kedua, lafaz istighfar yang Bapak sebutkan tadi insya Allah benar ya. Kan sudah pernah saya jelaskan waktu itu ada lafaz-lafaz yang pendek ya, astagfirullah, 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 itu pendek. Kemudian ada astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul astagfirullah wa atubu ilaih. Ini agak tambah kalimat ya, satu kata. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ada yang lebih panjang lagi dari itu, yaitu astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rupanya ini yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Ya, tidak mengapa Bapak baca itu astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang paling panjang adalah sayyidul istighfar. Itu jawaban kami, wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk menjawab, untuk bertanya dan akan dijawab oleh Ustaz. Silakan. Ya, silakan. Bagian yang terhubung, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Umu Merah di Jakarta Timur. Ya, silakan Ibu Merah. Bahkan Ustadz izin bertanya, ini mengenai kesyirikan Ustadz. Begini Ustadz, di keluarga besar saya itu praktek kesyirikan itu mungkin
menjadi hal yang lumrah, Ustadz. Rata-rata di keluarga besar itu kan pedagang, jadi mereka itu sering meminta bantuan kiai atau siapapun itu untuk sebagai penglaris gitu, Ustadz. Nah, setiap saya pulang kampung itu saya sudah memastikan kadang ada semacam doa-doa atau apa yang dipaku di atas pintu seperti itu. Baik, mungkin langsung pertanyaannya, Bu. Itu bagaimana Ustadz untuk menjelaskan? Saya sudah sering kali praktek ini tuh tidak boleh, ini tuh haram. Tapi sampai sekarang berdalih, ini kan kita minta sama Allah, cuma perantaranya lewat ini, itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Saya menyampaikan ke keluarga itu seperti apa Ustadz? Baik, terima kasih Bu Mera atas pertanyaannya. Baik, itu aja Ustadz. Ya. Ustadz. Afwan. Baik, kepada Ustadz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, yang ditanyakan oleh beliau, ya, ini banyak kita jumpai pada sebagian kaum muslimin. Nah, inilah karena ilmu yang sampai pada mereka itu, ya, memberikan pelajaran pada mereka bahwa, ya, dengan sesuatu yang ditulis, ditempelkan di pintu rumah atau di pintu toko, itu akan melariskan, dan ini tidak benar. Ya, tidak pengaruh sama sekali. Ya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Itu hanya bisikan-bisikan syaitan menyuruh mereka untuk berbuat demikian. Ya, dan itu harus ditinggalkan. Ya, tinggal bagaimana cara kita mengingatkan mereka. Ya, yang bertanya tadi, apabila ibu telah menyampaikan pada mereka, sudah ingatkan mereka, ya, maka itu sudah, artinya sudah iqamatul hujjah pada mereka. Ataupun mereka mau lakukan atau tidak, mereka berhenti dari perbuatan itu atau tidak, itu urusan mereka. Ya, tapi tetap kita berdoa, mohon kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah pada mereka. Ya, dan agar mereka betul-betul, salah satu caranya adalah dengan mereka harus berilmu, belajar ilmu yang benar. Ya, insya Allah mereka akan tinggalkan itu semuanya. Ya, jadi sebatas ibu bisa nasihati mereka, silahkan terus dinasihati. Ya, dan perlu diketahui bahwasanya apa yang ditulis, ya, apa yang digantungkan, ya, di toko atau dimasukkan saku atau dimasukkan di laci, ya, itu semua tidak ada pengaruhnya. Ya, itu hanyalah terkadang penipuan-penipuan. Ada di salah satu kota, ya, saya tahu sendiri, ya, seorang, ya, meminta uang dari pedagang, misalnya uang 50.000, uang 50.000. Kemudian ditulis pada uang itu, tak tahu apa yang ditulis, rumus-rumusnya mereka, ada huruf H, Jim, dan apa diulang-ulangi dan seterusnya. Kemudian uang itu disuruh dimasukkan di laci, ya, laci tokonya. Ya, ini sebagai penglaris. Kemudian apa yang lebih dahsyat dari itu? Uang yang tadi 50.000 itu dijual dengan misalnya, ya, 100.000, 150.000, ya. Nah, ini adalah satu kesesatan dan menyesatkan. Ya, mereka tersesat dan mereka menyesatkan manusia. Kemudian mereka mengambil harta manusia untuk dimakan dengan tidak halal. Ya, makanya termasuk perbuatan syirik yang tidak dibolehkan. Allah yang menentukan rezeki seorang hamba. Ya, Allah menentukan rezeki seorang hamba. Adanya tulisan itu atau tidak ada tulisan itu tidak ada pengaruh. Ya, karena Allah telah menentukan rezeki seorang hamba. Tinggal dia berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini praktek-praktek seperti ini terkadang untuk apa? Yaitu untuk ya'kuluna amwalan nas bil batil. Untuk memakan harta-harta manusia dengan cara yang tidak benar. Di samping itu riba. Ya, dia hanya tulis dengan tulisan-tulisan huruf-huruf atau apa, ya, rumus-rumus yang ditulis di uang itu kemudian dijual dari yang 50.000 dijual 100.000. Ya. Kalau 10 dia sudah mendapatkan dan makan hartanya orang 500.000. Kalau lebih dari itu ya lebih. Ya, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Kita mohon perlindungan pada Allah Taala dari, ya, pola-pola mencari duit dengan cara yang demikian. Ya, lebih baik orang yang ada di pinggir jalan, ya, dia misalnya mengarahkan kendaraan, dia dikasih 2.000, itu lebih halal daripada mereka yang berbuat demikian. Wallahu taala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543 untuk pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini Ustaz. Silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Saya Ibu Wati, berada di Bekasi. Ya, silakan Ibu Wati. Baik, pertama yang ingin saya tanyakan adalah kita ketika tidak percaya lagi dengan suami, kemudian karena sering berbohong, melakukan maksiat di luar, dan itu terbukti dengan bukti-bukti yang nyata. Kemudian bentuk pengabdian kita kepada suami tidak mengatakan tidak percaya, tapi selalu mengatakan wallahu alam. Ketika ditanya dia kemana, saya hanya bilang wallahu alam. Saya menyerahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Apakah itu salah satu bentuk tahu? Mempercayakan hanya pada Allah, dan apakah itu tetap dikatakan sebagai istri yang tetap mengabdi kepada suami? Baik, cukup Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Wati atas pertanyaannya. Ya. Baik, kita akan simak jawaban dari Ustadz, dan kepada Ustadz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, apa yang ditanyakan oleh Ibu Wati ya. Memang kita hidup di zaman ini ya, banyak tantangannya, banyak fitnahnya ya, terutama salah satu penyebab adalah menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan medsos ya, dan seterusnya. Sehingga ya tidak jarang terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan, baik itu dari sisi seorang suami ya, naudzubillah, juga terkadang dari sisi seorang istri atau wanita. Dari sini ya, sebetulnya yang paling bisa memberikan pengaruh kepada seseorang itu adalah ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau seorang takut pada Allah Ta'ala, kapan dan dimanapun dia berada, itu dia mempunyai pegangan ya. Dan kita entah sebagai suami atau istri itu akan ya tetap ini percaya pada suaminya misalnya ya, bahwa dia tidak akan berbuat apa-apa karena kita tahu bahwa dia seorang yang takut pada Allah Ta'ala ya. Jadi ini modal pertama, harus tanamkan dalam diri kita ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian masalah misalnya ya, seorang suami sering berbohong dan ada bukti-buktinya ya, maka sebagai seorang istri dia tetap berupaya menasihati suaminya ya. Kalau perlu tunjukkan bukti-buktinya ya, sehingga suami tidak bisa mengingkari bukti dari yang diberikan oleh istri kepada suami itu ya. Sehingga suaminya itu pun akan mengetahui bahwa ya dia ini dipantau oleh istrinya ya, dia itu dicermati oleh istrinya ya. Maka dengan demikian dia mungkin lebih bisa mengendalikan diri. Tapi lebih dari itu adalah tadi yang pertama, rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Adapun misalnya sikap seorang istri kalau sudah dia bertanya pada suami, kemudian suami tidak ngaku, kadang-kadang dia berbohong ya, kemudian dia serahkan pada Allah Ta'ala, itu juga tidak mengapa ya. Itu juga tidak mengapa. Pokoknya ya, bahwa ya, setelah ditunjukkan bukti ternyata suami tidak mengakui bukti itu, berarti ini ada sudah satu sikap yang tidak benar sebetulnya ya. Namun kita memang tidak diperintahkan untuk mendetail sesuatu itu sampai hal-hal yang sangat mendetail, kecuali apabila hal itu merusak rumah tangga kita ya, merusak anak-anak kita ya, ini harus segera ambil artinya sikap yang tegas ya. Sebagai istri harus mengambil sikap yang tegas kepada suami ya, entah mungkin dengan dia dinasihati oleh orang lain ya, atau dia diajak bertemu dengan seorang ya yang punya ilmu agar bisa menasihatinya
Ya, jadi harus ada ketegasan dalam masalah itu. Kalau masih terulang, masih terbukti, ya istri berhak untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan anak-anaknya, ya. Dan dia berhak untuk untuk melakukan sesuatu ya yang bisa memberikan efek jerah kepada suami, entah misalnya dengan dia meminta untuk dia diceraikan oleh suaminya. Ya bisa jadi dengan demikian suami itu ya mikir, khawatir, akhirnya dia tidak mengulangi perbuatannya. Jadi intinya di sini ya, apabila sudah diingatkan, ya sudah sudah disampaikan nasihat, tapi ternyata dia mungkin mengingkari, dia mengatakan tidak, itu hanya omongan, itu hanya su'dzon dan seterusnya. Kemudian suami istri mengatakan ya wallahu a'lam, aku serahkan kepada Allah Ta'ala, itu pun sikap yang tidak mengapa sebetulnya. Ya, karena ada satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa kami dahulu di zaman Nabi SAW tidak diperintahkan untuk mencium bau mulutnya seseorang, dalam arti kalau orang itu dicurigai dia minum minuman keras, kita tidak diperintahkan untuk mencium bau mulutnya. Ya, apakah itu bau mulut bau khamr atau tidak. Ya. Artinya di sini ya tidak usah mendalami sampai yang mendalam, yang kadang-kadang bisa berdampak pada diri kita sendiri. Ya, tapi sudah serahkan kepada Allah Ta'ala. Selama suami memberikan hak-hak istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya, pada anak-anaknya, maka untuk sementara Anda memantau saja ya suami itu. Ya, tapi jangan kemudian berlebihan sampai mengambil tindakan yang bisa merusak ya hubungan rumah tangga. Apalagi kalau suami dia mengingkari apa yang dituduhkan. Ya, dia tidak mengakui apa yang dituduhkan, maka kita sebatas yang kita ketahui. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam, itu arahan dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Pertanyaan dari Ibu Wati merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini, Ustaz, dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta pada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama diri saya dan kepada semua yang mendengarkan ya kajian ini. Ya, marilah kita terus membekali diri kita dengan iman dan ilmu yang bermanfaat dan dengan amal yang soleh. Hendaknya kita tetap menjaga diri kita, keluarga kita, ya, dan mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang positif. Ya, kita berupaya untuk mengisi hidup kita dengan hal yang positif. Ya, jangan sampai waktu berlalu tanpa ada hal positif bagi diri kita, keluarga kita, agama kita, masyarakat kita. Karena di saat kosong itu tadilah kemudian akan dimasuki oleh syaitan, ya, dan syaitan dia akan bekerja untuk menyibukkan kita dengan hal-hal yang dia inginkan, ya, bukan yang diinginkan oleh agama atau oleh diri kita. Maka tetap waspada, ya, isi waktu-waktu kita dengan hal yang bermanfaat, banyak berdoa, mohon pada Allah Ta'ala perlindungan dari berbagai macam fitnah, godaan dan lain sebagainya, yang itu semua kita hadapi di zaman yang memang cukup mengkhawatirkan ini. Tetapi kalau seorang punya agama, punya akidah yang kuat, ya, dia senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari berbagai keburukan, maka Allah yang akan melindunginya dan Allah yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Demikian penutupan dari kami, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MAhi Afilullahu Ta'ala atas waktu yang telah beliau berikan di sela-sela kesibukan beliau dalam dakwah dan mengajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau di sana dan meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin.
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum untuk Ustadz dan juga untuk rekan-rekan kami yang berada di studio TV dan radio Roja Celengsi, serta juga rekan-rekan kami yang berada di studio Al-Iman Center. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya sehingga dapat menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin untuk mengambil faedah dari kajian yang disampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum untuk rekan-rekan kami semuanya. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika Anda telah mengirimkan pertanyaan melalui chat WA. Untuk kesempatan hari ini tidak dapat kami bisa hadirkan. Mungkin lain waktu Anda bisa tanyakan kembali baik kepada Ustadz Mubarak Mu'alim LC MHI Afrullahu Ta'ala ataupun kepada Ustadz yang lainnya yang mengisi kajian live di Raja TV. Demikian yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Akhir kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan memberikan keberkahan untuk kita semuanya di hari ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.